Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih dapat mempelajari salah satu dari subbab dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu mengenai revolusi industri kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 193291009 dari jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial. Pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kewirausahaan pada era revolusi industri 4.0. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Revolusi industri 4.0 berciri kreativitas, leadership atau kepemimpinan, dan entrepreneurship, kewirausahaan yang mendobrak mindset cara bekerja revolusi industri sebelumnya. Dengan berciri efisiensi dan komunikasi dan transportasi serta mengarahkan masyarakat untuk memecahkan masalah dengan usaha dengan sistem one-stop shopping atau one-stop solution, diperlukan atmosfer dunia usaha yang terlepas dari lilitan dan hambatan birokrasi, dan itu tidak hanya soal cara bekerja, tapi juga mentalitas pegawai dan tenaga kerjanya. Selanjutnya kita membahas mengenai manfaat dan tantangan platform digital di era revolusi industri 4.0. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kita saat ini tengah berada di era revolusi industri keempat, di mana era ini diwarnai oleh kecerdasan buatan, era superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi dan perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan mengakibatkan dampak terhadap ekonomi, industri, pemerintahan, dan politik. Ada 3 manfaat platform digital di era revolusi industri 4.0. Yang pertama ialah inovasi. Munculnya model-model bisnis baru tidak hanya dari kemampuan para inovator untuk merancang strategi lewat platform digital. Di Indonesia sendiri, inovasi digital yang terjadi tidak hanya di dunia retail, tapi juga di bidang pendidikan. Yang kedua adalah inklusivitas. Lewat platform digital, segala macam layanan dapat dengan mudah menjangkau banyak orang di berbagai daerah. Hasilnya, terjadi inklusivitas yang menguntungkan orang-orang yang bertempat tinggal jauh dari daerah metropolitan, sehingga mereka turut menikmati layanan digital. Yang ketiga, efisiensi. Tentu dengan berkembangnya inovasi platform digital, otomatis akan ada efisiensi, baik dari segi manufaktur maupun pemasaran. Hal ini tentunya memerlukan kecerdasan dari pebisnis untuk mengoptimalkan strategi mereka di dunia digital. Selanjutnya, kita merangkai langkah Indonesia dalam menghadapi industri 4.0. Pemerintah telah menerapkan 10 langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan peta jalan Making Indonesia 4.0. Dari strategi tersebut, diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era digital saat ini.
Revolusi industri keempat tidak bisa kita hindari. Untuk menghadapinya, sudah ada roadmap yang terintegrasi sehingga dalam mengembangkan industri manufaktur, kita ke depan punya arah yang jelas. Ada 10 langkah Indonesia dalam menghadapi dalam industri 4.0. Yang pertama yaitu adalah perbaikan alur aliran barang dan material. Upaya ini akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi. Yang kedua ialah mendesain ulang zona industri. Dari beberapa zona industri yang telah dibangun di penjuru negeri ini, Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri tersebut dengan menyelaraskan peta jalan sektor-sektor industri menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0. Selanjutnya yang ketiga itu mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. Indonesia melihat tantangan berkelanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan industri nasional, seperti yang berbasis teknologi bersih, tenaga listrik, biokimia, dan energi terbarukan. Selanjutnya yang keempat, ialah memberdayakan usaha mikro, seperti yang telah sangat-sangat digaungkan saat ini, UMKM, usaha kecil, hampir 70% pelaku usaha Indonesia adalah di sektor UMKM. Yang kelima yaitu membangun infrastruktur digital nasional. Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan meningkatkan kemampuan digital mereka melalui kerja sama antara pemerintah dengan publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management, dan infrastruktur broadband. Yang keenam, itu menarik minat investasi asing. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi ke perusahaan lokal. Seperti sekarang ini, pemerintah sedang semangat-semangatnya mendatangkan investasi asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk yang ketujuh itu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM menurut Manprint. SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Yang kedelapan, pembangunan ekosistem inovasi. Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor di antara pelaku usaha swasta atau BUMN dengan universitas. Yang kesembilan adalah harmonisasi aturan dan kebijakan Indonesia untuk berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Ada beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 keahlian utama yang dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0. Yang pertama, kita harus memiliki keterampilan informasi, media, dan teknologi. Dengan istilah lain, kita harus melek akan adanya teknologi. Yang dimaksud dengan keterampilan informasi, media, dan teknologi meliputi literasi media, keaksaraan visual, literasi multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi. Yang kedua, ialah keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan, pemecah masalah atau problem solving dengan pengambilan risiko. Yang ketiga, terampil dalam hidup dan belajar seperti mereka memiliki jiwa kepemimpinan bertanggung jawab, memiliki nilai etis dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan adaptasi, sosial dan lintas budaya, inisiatif dan mengarahkan diri. Untuk yang keempat, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi sehingga